Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Pak. Ya, kita hari ini mulai kuliah lagi untuk membahas materi gaya hidrostatik pada permukaan. Jadi apa sih gaya hidrostatik? Ya, kita lihat saja dari bahasanya ada hidro. Hidro itu apa? Air ya. Kemudian Air, ada statik, Pak. diam. Nah, kasus yang ini kan paling gampang misalnya kalau Anda punya akuarium, kemudian diisi air. Nah, kalau tadinya kosong kemudian diisi air gitu ya. Kalau akuariumnya nggak kuat ya, ngelemnya kurang bagus atau apa, ini bisa bocor atau kadang malah bisa pecah ya, sehingga airnya keluar. Artinya apa? Artinya berarti ada gaya yang mendorong dinding ini kan. Nah, gaya apa itu? Nah, ini gaya hidrostatik. Jadi, gaya akibat dari eh, cairan yang diam. Nah, karena cairan yang diam itu punya karakter tersendiri gitu ya. Nah, nanti kalau cairannya bergerak, mengalir, itu beda lagi. Kita bahas sekarang kondisi air atau fluida yang diam. Nah, Anda bisa lihat ini. Nah, kita tahu bahwa gaya itu sama dengan ya kalau kemarin kita bahas ya F gaya tekan di satu permukaan gitu ya, itu adalah berat fluidanya dikali luas permukaan. Jadi berat fluidanya, gamanya, dikali luas permukaannya. Jadi gamma dikalikan A. Atau sebetulnya ini dari mana? Sebenarnya kan dari sini. Gaya itu tekanan dikalikan luas permukaan. Luas permukaan. Kalau tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Nah, tekanan sendiri kita sudah bahas kemarin. Tekanan itu adalah gamma dikalikan H. Jadi kalau kemarin saya kasih contoh tabung gitu ya. Berapa tekanan di titik A, maka titik A adalah P-nya sama dengan gamma dikalikan H. Nah, berapa H di sini? Jadi tekanan kali gamma H kali A. Nah, kalau ini masih harus dikali H lagi berarti. Supaya sama. Jadi karena P kali H. Di P-nya sendiri ada gamma kali H dikalikan A itu adalah luas permukaannya. Berapa luasan di sini? Nah, sehingga dengan konsep demikian, maka kita punya kasus, nah ini A dan B. Jadi bagaimana gaya hidrostatik di
permukaan bawah. Ini akuarium. Nah, kalau kita lihat permukaan bawah, ini kedalamannya sama H semua. Dari ujung kiri sampai ujung kanan itu kedalamannya H. Sehingga tekanannya, kalau Anda lihat, di titik sini, sini, sampai yang di sini, itu sama. Tekanannya adalah gamma kali H atau P. Luas permukaannya adalah luas permukaan dari dinding bawah ini. Sehingga FR-nya adalah ya gamma H kali dA. Jadi integral gamma H kali luasannya ya di setiap luasan. Atau sederhananya jadi gamma H kali A gitu ya. Tetapi kita juga belajar minggu lalu bahwa tekanan itu bervariasi dalam arah sumbu Z. Ditulis di sana dou P per dou Z sama dengan minus gamma gitu ya. Kita udah belajar minggu lalu. Sehingga kalau Anda lihat di titik yang kedalamannya 0, ini H sama dengan 0, maka P-nya sama dengan gamma kali 0. Sehingga di sini P-nya sama dengan 0. Tetapi di sini kedalamannya full, ya seperti ini ya, H. Sehingga P di sini gamma kali H. Nah, jadi ada gradasi tekanan. Semakin dalam, semakin besar tekanannya. Sehingga untuk menghitung gaya yang di sini agak berbeda. Ya. Jadi gamma di sini akan berbeda dengan gamma yang di bawah. Jadi kalau di sini seragam, di sini membentuk satu hubungan bahwa semakin dalam semakin besar. Makanya Anda lihat orang bikin tanggul itu enggak rata gini. Jadi kalau ini airnya gitu tidak rata seperti ini, tapi tanggul itu dibuat seperti ini. Kenapa? Karena semakin dalam itu tekanannya atau gayanya semakin besar sehingga butuh ketebalan yang lebih untuk menahan tekanan yang di bawah. Oke, jika demikian maka akan berbeda cara ngitungnya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini posisi dari misalkan saya punya dinding sembarang ini ya. Jadi dindingnya yang biru ini. Yang ini dinding sembarang, maka kalau saya punya dinding seperti ini, bentuknya sembarang. Ini contoh, ini proyeksinya dari samping gitu ya. Maka di sini pasti ada sentroid. Apa itu sentroid? Sentroid itu adalah titik pusat massa.
Artinya apa? Artinya kalau ini bendanya gitu ya, dalam posisi tidur gitu, kemudian titik pusat massanya ada di sini, maka kalau dia disupport di sini, ini akan seimbang gaya-gayanya. Jadi momennya akan seimbang di sini. Ini sebelum terpengaruh oleh fluida ya, gaya hidrostatik. Jadi ini sebelum terkena gaya hidrostatik. Nah ini sentroid namanya. Nah ketika kemudian gaya hidrostatik ini bekerja, maka Anda lihat ini kan tadi di sini tekanannya 0 gitu ya. Jadi kalau bendanya seperti ini, kemudian permukaannya ada di sini, anggap di nolnya di sini, maka variasi tekanannya akan seperti ini kira-kira. Nah, sehingga kalau diresultankan, dia tidak akan pas di sentroidnya, ini sentroid ya, sentroidnya di sini, tapi dia akan turun lebih ke bawah lagi, FR-nya. Nah, ini makanya digambar ini di sini FR-nya, sentroidnya ada di sini. Nah, ini C, ini sentroid, posisinya di sini, maka kedalamannya disebut sebagai HC. Nah, kalau ini sampel dari A yang ditinjau, ya kedalamannya H. Tapi kalau sentroidnya jadi HC. Nah, FR-nya pasti di bawahnya. Karena apa? Karena distribusi tekanan itu cenderung lebih besar di bawah. Sehingga FR akan cenderung lebih ke bawah dibandingkan HC-nya. Ini ada jarak. Nah, bagaimana FR-nya? Nah, FR itu sebenarnya kita tinggal hitung saja. Ini adalah gamma dikalikan HC. HC itu adalah sentroid dikalikan A. Jadi ini rumus saja, Anda tinggal pakai. Jadi gamma itu apa? Sorry, F itu apa? F itu adalah gamma. Jadi gamma fluidanya apa di sini? Kemudian HC itu berapa kedalaman sentroidnya, titik ini ada di kedalaman berapa, dan berapa luas A ini total. Nah, HC itu ya adalah kedalaman dari H, kedalaman dari C ya terhadap permukaan. Sehingga FR-nya gamma HC kali A. Jadi apapun bentuk ini mau miring ke sana, mau datar, mau ini adalah gamma HC kali A. Ya, kembali lagi ke slide yang tadi. Kalau ini HC-nya adalah sama dengan H. Kenapa? Karena sentroidnya kan datar, berarti H-nya sama di semua titik. Nah, kalau seperti ini, di mana HC-nya? Nah, kalau bentuk-bentuk segi empat, itu HC-nya adalah pertemuan diagonalnya. Nah, jadi kalau ini, tapi perhatikan bahwa HC itu dihitung dari bagian yang ter, terendam air saja. Berarti kalau ini ya berarti di sini sampai sini saja.
Maka kalau H-nya adalah H, maka HC-nya adalah setengah H. Karena diagonalnya kan di setengah ini ya. Sorry, ngitungnya dari atas ya, karena kedalaman. Nah ini yang terus. Sehingga untuk ini, maka FR-nya sama dengan gamma kali HC kali A sama dengan gamma kali setengah H dikalikan A. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau dihitung ini seolah-olah kita ngitung prisma ya. Jadi gamma HC kali A setengah H ya. Gamma setengah H kali A. Karena HC-nya adalah setengah H. Oke, nanti saya jelaskan lagi soal prisma. Biar nggak loncat ya. Oke, jadi ini tadi adalah bentuk umumnya, sehingga ini bisa diterapkan pada bidang yang datar, bidang yang miring, ya, dan sebagainya. Jadi rumus umumnya ini, gamma HC kali A. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau AC ya sentroidnya dikalikan sentroidnya ya, kedalamannya berapa. Nah, HC untuk bentuk-bentuk yang berbeda itu nanti akan berbeda. Contohnya gini, nah ini ada di buku halaman 62 ya. Jadi ini adalah sentroid. Ini sentroid. Kita lihat di sini. Ini sentroid. Sorry, saya kalau ganti warna gimana? Biar kelihatan ini sentroid. Nah, kalau segi 4 lingkaran ini enak di tengah. Jadi Anda bisa ukur saja diameternya berapa gitu ya. Nah, kalau setengah lingkaran, nah ini 4R per 3pi dari bawah. Nah, kalau dari atas berarti ya kita mesti hitung sisanya berapa. Berarti kalau ini R, ya berarti R dikurangin 4R per 3pi. Tergantung nanti kita ngelihatnya ya. Kalau untuk segitiga seperti ini, sepertiga A atau sepertiga H ya kalau kita anggap ini H-nya. Nah, kalau dari atas berarti 2/3. Nah, ini bentuk-bentuk nah ini bentuk seperempat lingkaran. Nah, ini ada di gambar 218. Karena bisa lihat di sana nanti. Oke, kemudian saya akan kembali ke nah ini lokasi sentroid ya, bukan sentrid ini. Sentroid.
Nah, kemudian di mana lokasi FR? Nah, tadi kan kalau sentroidnya ada di sini, ternyata FR-nya itu agak ke bawah ya. Jadi FR ini sehingga kalau tadi kan acuannya adalah dilihat ke dalamannya ya. Ketika ngitung ini berapa dalamnya. Nah, kalau dalam itu pakai H. Nah, untuk menghitung YC atau YR ini menggunakan koordinat yang agak berbeda, yaitu koordinat yang mengikuti permukaan dari bendanya. Permukaan bendanya kan ini. Sehingga nolnya di sini. Ini nol. Maka kedalaman sentroid menjadi YC. Nah, FR ini menjadi jarak ke sini ini adalah YR. Di mana YR itu sama dengan IXYC dikalikan YC dikalikan A. A ini luas permukaan. Jadi luas permukaannya ini berapa? Ini A. Ditambah YC. YC adalah kedalaman dari sentroid dihitung pada sejajar dengan bidang dari permukaan air atau titik nol. Jadi sumbunya sumbu miring ya, beda. Kalau kedalaman kan langsung vertikal. Kalau ini ngikuti kemiringan dari bendanya. Nah, IXC kemudian tadi IXC ya. Ini kita ambil di tabel yang sama dengan tabel yang tadi. Jadi di sini. Nah, kalau untuk segi 4, IXC-nya adalah 1/12 B, B itu lebarnya, A itu tingginya. 1/12 B, A pangkat 3. Kalau untuk lingkaran, IXC-nya adalah Pi R pangkat 4/4. Kalau untuk setengah lingkaran, IXC-nya sekian. Kalau untuk segitiga, IXC-nya BA pangkat 3/36. Nah, ini kan segitiganya segitiga seperti ini ya, yang nggak beraturan ya, artinya nggak ada ini. Bagaimana kalau segitiganya siku? Bagaimana kalau segitiganya sama sisi ya? Menyesuaikan saja. Kalau segitiganya siku berarti ini nempel ke sana kan, berarti D-nya sama dengan 0. Itu saja, berarti D ini dinolkan. Berarti B plus D ya tinggal B saja. Karena D-nya 0. Jadi kalau ini nanti bisa dihitung kalau D-nya 0, ininya D 0, berarti sentroidnya ada di B/3 saja atau 1/3 B. Nah, D-nya 1/3. Itu saja. Jadi tetap rumusnya bisa digunakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Kembali ke
Jadi ini untuk menghitung YR-nya. Nah, jadi kalau YR itu, jadi kalau kita lihat permukaan bendanya, misalkan tadi kan di gambar, sorry. Jadi kalau ini bendanya, ini sentroidnya, ya kan? FN-nya ada di titik ini kan. Nah, jadi ini disebut sebagai sentroid. Nah, titik di mana FN-nya bekerja, yang ini ya. Ini yang disebut sebagai center of pressure. Jadi pusat tekanannya ada di sini. Jadi ini kan tekanan di sini itu kan mungkin waktu Anda kuliah mekanika teknik kan sudah dijelaskan ya, kalau di sini adalah ini tekanan-tekanan banyak ya, kalau di gambar sini titik-titik ini banyak tekanan. Semakin di atas permukaan, semakin kecil, semakin di bawah, semakin besar. Nah, kalau tekanan ini diganti dengan satu gaya yang mempunyai besar sama dan efek momennya juga sama, maka itu adalah FN. Titiknya ada di sini. Nah, ini lokasinya disebut sebagai center of pressure, di mana kedalamannya adalah tadi sudah dihitung, ini adalah YR yang kita hitung di sini. Nah, kalau bentuknya tidak simetri antara kiri kanan, sehingga misalkan ini sentroidnya di sini, kemudian dia bergeser. Nah, misalnya ini sentroid, kemudian center of pressure-nya di sini, kan ada pergeseran. Nah, sehingga ini jadi nggak cuma YR saja yang dicari, tapi XR juga. Di mana XR itu sama dengan IX YC dibagi YC kali A ditambah XC. Kedua. Jadi, atau saya tulis ini, XR sama dengan IXYC, YC kali A ditambah XC. Ya, tetap IXYC kita ambil dari tabel gambar di sini. IXYC, nah ini. Kalau untuk segi 4, IXYC sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia kan sudah simetri ya, jadi tidak mungkin bergeser lagi. Untuk ini 0 juga, karena dia sudah simetri. Untuk ini simetri kiri kanan maksudnya ya. Untuk yang seperti ini juga dia simetri kiri kanan pasti 0. Nah, ini yang tidak simetri. Ini yang nggak simetri.
Jadi kalau bentuk-bentuk yang simetri kiri kanan pasti IXYC-nya 0. Gitu ya. Ini sehingga kalau IXYC-nya 0 maka di sini tadi kita nggak perlu hitung sebetulnya yang sorry kok nggak bisa di ada masalah. Oke. Nah, jadi ini ya kalau yang simetri X-nya nggak perlu dihitung lagi. Kita langsung contoh aja supaya lebih gampang. Ya, sama ya dengan saya hitung tadi. XR ya, lokasinya dinamakan XR. Jadi saya salah nulis nggak ya? Mudah-mudahan nggak. Jadi YR dalam arah Y, dalam arah X-nya XR. IXYC, YC kali A, XC. Kita ke contoh. Nah, ini contoh soalnya. Oke, ini kasusnya adalah, Anda bisa lihat ini ya. Kasusnya adalah ada air, kemudian ada pintu air, ya, ada pintu air di sini. Saya besarkan. Oh, nggak bisa. Nah, ada pintu air. Pintu airnya miring. Sudutnya 60 derajat, sini ada. Kemudian pintu air ini, Anda lihat di gambar yang C, yang di bawah. Karena tadi FR akan cenderung ada di bawahnya sentroid, karena distribusi tekanannya lebih besar di bawah, maka ini akan cenderung memutar pintu ini, karena pintu ini ada engsel di tengah, akan memutar ke arah sana.
sehingga harus diimbangi oleh M. Jadi M ini momen yang diberikan. Ya, momen yang diberikan. Nah, ditanyakan di sini berapa momen yang harus diberikan supaya bisa membuka pintu ini ke arah sana. Karena kalau ke arah sananya sudah ada stopper. Ini ada stopper. Sehingga nggak mungkin lagi dia terbuka ke sana. Tetapi kalau membuka harus ke sana melawan gaya hidrostatik. Berapa momennya? Nah, ini yang ditanyakan. Ya. Nah, pertanyaan pertama selalu ada ini. Berapa besar, jadi magnitud ini berapa besarnya dan di mana lokasinya. Nah, jadi resultan gaya atau Fn. Jadi selalu kalau kita dihadapkan pada pertanyaan Fn ini selalu ada dua hal. Yang pertama adalah besarnya, di besar. Yang kedua adalah lokasi. Jadi kalau FR itu besarnya ya FR-nya sendiri, kemudian lokasinya itu adalah berapa YR-nya. Nah, FR itu ya Anda tinggal gunakan rumus yang tadi diberikan. FR adalah gamma HC kali A. Nah, untuk ini HC lingkaran ya. HC-nya kan selalu di tengah. Maka HC-nya ya di tengah ini. Nah, kebetulan sini sudah ada H-nya 10. Jadi ya hasilnya kita pakai 10 meter. Karena ini pas di sentroid. Gamanya apa? Gamanya sudah diketahui, air. 9.800 Newton per meter kubik. Atau 9,8 kilo Newton per meter kubik. Hanya ya, ini kan sudah diketahui diameternya 4. Berarti Pi D ya luas kan pi r kuadrat atau pi d menurunkannya gimana ya? Sorry, ini harus di clear dulu kalau turun. Oke. Clear dulu deh. Nah, saya turunkan lagi. Oke, jadi Anda lihat di sini FR-nya adalah gamma, gammanya 9,8 kali 10⁻³ Newton per meter kubik. Kemudian HC-nya 10. Ya. Kemudian pi r kuadrat D ya. Ya, hasilnya ketemu sekian. Ini adalah FR, jadi besarnya. Besar atau magnitud ya. Sudah dapat kita. Nah, kalau dilanjutkan, pertanyaan berikutnya adalah berapa lokasinya. Nah,
Berarti kan di sini ada dua rumus untuk menentukan lokasi adalah XR dalam sumbu X dan YR. Nah, kalau XR menggunakan IXYC, kalau YR menggunakan IXC. Rumusnya sama, bedanya di sini saja. Sama ini. Nah, untuk XR ini nggak perlu dihitung karena dia simetri kiri kanannya. Jadi lingkaran kan, C-nya di sini, dia simetri kiri kanan. Sehingga nggak mungkin bergeser kiri kanan karena kita tahu tekanan bervariasinya ke arah sana saja. Ke arah sana sama. Ini tidak ada variasi dalam arah sumbu X. Ini jadi dou P per dou X ini sama dengan 0 yang adanya ini. Dou P per dou Z sama dengan minus gamma. Jadi kita hitung yang YR saja. Nah, IXC-nya PR pangkat 4 karena ini lingkaran ya bentuknya. Nah, karena bentuknya lingkaran, nah, Pi per 4 ya, Pi per 4 kalikan R pangkat 4. R-nya 2 meter pangkat 4. Terus kemudian YC-nya adalah, nah, YC itu gimana? Kalau ini H, ini H-nya 10, kemudian ini tadi ada sudut 60, kemudian ini adalah YC. Sehingga YC-nya, kan kita tahu kalau ini 60, maka sin 60 sama dengan 10 per YC kan. Jadi YC-nya adalah 10 per sin 60 dibalik saja. Kemudian ini luasannya PR kuadrat ditambah YC. Ya, YC-nya sendiri 10 YC-nya sendiri 10 per sin 60. Sehingga ini bisa dihitung, ketemulah YR-nya. Jadi YR ini adalah menentukan, kalau tadi apa di gambar sebelumnya, jadi ya ini ya lokasi dari FN-nya. YC-nya, ini YC ini proyeksi dari tadi 10 meter ini pada bidang miring 60 derajat tadi. Ini YC-nya. Jadi apa? Berikut. Ini langsung saja kita ke bawah dulu. Mau saya clear dulu supaya kita bisa ke bawah. Jadi sudah dapat YR-nya ya. Jadi YR-nya sudah dapat 11,6. Nah,
kalau dihitung pergeserannya, berapa dari YC ke YR bergesernya sekian. Ya, tadi kan ada lokasi. Kalau ini titik tengahnya, terus kemudian ini FR-nya. Nah, ini yang dihitung ini berapa pergeserannya. Dari YC ke YR. Nah, jadi ini bergesernya sekian, 0,0866. Nah, buat apa ini? Nah, ini buat ngitung momen. Ya, kenapa? Karena tadi diminta berapa sih momennya? Kalau ini C-nya di sini, kemudian F-nya ada di sini, jaraknya adalah 0,866, berapa momen yang diperlukan untuk memutar ini supaya bisa melawan FR ini. Nah, sehingga momen di C, di sentroid ini harus sama dengan 0. Jadi kalau kita ingin tahu berapa sih, nah, sementara momen kalau kita hitung itu harus sama dengan, jadi momen, jadi ruas kiri ini adalah momen ini, yang ruas kanan ini adalah FR dikalikan jarak ini. Jadi momen akibat FR dikalikan dengan jarak lengannya. Nah, ketemu sekian. Jadi momen ini adalah minimal yang dibutuhkan untuk muter ini. Jadi ini baru mengimbangi. Kalau mau bisa muter harus lebih besar dari angka ini. Sehingga ini bisa digunakan untuk menghitung berapa sih butuh motornya gitu ya. Butuh motor yang momennya berapa, itu bisa digunakan dengan ini. Nah, ini sebetulnya oke. Jadi ini hubungan antara kedalaman HC. Jadi ini dicoba dihitung untuk variasi kedalaman. Tadi yang kita hitung 10, kalau 15 dihitung lagi 20, 25. Kalau ditabelkan akan seperti ini. Jadi kalau tadi di 10 itu jarak pergeseran YR ke YC-nya itu 0,0866 di sini. Nah, kalau 15 semakin kecil pergeserannya. Semakin dalam berarti pergeserannya semakin kecil. Kalau semakin dangkal pergeserannya semakin besar. Kira-kira seperti itu. Ini salah satu contoh soal. Ini contoh yang lain. Akuarium. Tapi ini akuariumnya airnya air laut. Gamanya lebih tinggi ya. Kalau air biasa itu gamanya sebenarnya 62,4 lb per ft pangkat 3. Jadi ini referensi untuk air tawar, air biasa. Air laut lebih berat. Kenapa? Karena dia mengandung garam dan sebagainya. Nah, kemudian ditanya berapa gaya, jadi gaya hidrostatik ya pada ini, bagian bawah ini.
di mana dia segitiga, bentuknya segitiga sama kaki, di mana kaki-kakinya adalah 0,3 feet. Berapa gaya hidrostatiknya dan di mana lokasi gaya hidrostatik. Nah, ini baru kita pakai rumusan. Rumusnya sama, gamma HC kali A. Nah, pertanyaannya adalah HC-nya di mana? Nah, HC-nya kan seperti ini. Silakan Anda lihat di tabel. Ini HC-nya kalau ini 0,3 feet. Ini juga 0,3 feet. Berapa HC-nya di... Nah, kita lihat di bagian yang ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, 0,3 feet seperti gambar ini, maka D-nya 0. D sama dengan 0, berarti B-nya 0,3, gitu kan? A-nya 0,3. Sehingga C-nya adalah, berarti C-nya sama dengan 1/3A, dan di sini B-nya sama dengan, sorry, C-nya lagi kalau dari bawah itu sama dengan B. B-nya 0,3 dibagi 3. B kali, sorry, udah ya ini ya. Kalau A-nya kan tadi 0,3 ya, berarti ini 0,1. Kalau ini A-nya diganti dengan 0,3, ini juga 0,1. Jadi arah sumbu X dan sumbu Y ini sama-sama 0,1. Oke, kita balik ke sana lagi ya. Balik ke... Nah, ini lagi. Nah, jadi C-nya ada di 0,1 dari bawah dan 0,1 ya. Dari samping kiri dan 0,1 dari bawah. Oke, sehingga kalau kita hitung, nah kita sementara kedalaman itu kita selalu menghitung dari atas. Coba Anda lihat di sini, kedalamannya 1 feet. Nah, kedalamannya 1 feet, berarti Y, nah sorry, kedalamannya 1 feet, perhatikan ini, berapa Y ini, atau YC, berapa YC? Berarti YC adalah 1 feet, YC atau HC sama, karena ini dihitungnya kan dihitung vertikal ya. YC kemudian dikurangi 0,1. Sehingga YC-nya adalah 0,9 feet. Nah, ini yang kita gunakan untuk menghitung yang atas tadi. Nah, Anda lihat
di sini. Jadi gamanya 64, ini gamanya air laut, kemudian kedalaman HC-nya 0,9. A-nya, Anda lihat A-nya adalah setengah alas kali tinggi. Nah, setengah, ya, alas kali tinggi 0,3 kali 0,3. Kuadrat berarti 0,3. Ketemu sekian. Ini FR. Ini hanya besarnya saja. Kemudian kalau ditanya lokasinya di mana? Nah, ini pertanyaan berikutnya. YR. Berapa YR-nya? Nah, YR-nya kita hitung dengan rumusan yang tadi. IXC plus YC kali A ditambah YC. IXC-nya kita gunakan tabel ya. PH pangkat 3 gitu ya. YC kali A-nya adalah 36. Nah, ketemu ini. Ini IXC-nya ya. Jadi PH pangkat 3 per 36. Nah, ini masukkan ke rumus YR. IXC dikalikan YC kali A ditambah YC. YC-nya tadi udah hitung ya 0,9 di sini. Kemudian YC kali YC sama HC sama karena dia arahnya sama-sama vertikal. Ini dindingnya dinding yang tegak lurus. Tapi kalau miring ya beda lagi. Sehingga YR-nya ketemu sekian. Nah, berapa XR-nya? Nah, XR-nya pakai rumus yang ini. Ini XR. Jadi XR-nya pakai IXYC. Nah, IXYC itu BH pangkat 2 per BH pangkat 2 kali, nah ini Anda bisa lihat di tabel nanti, dibagi 72. Ya. Ini ketemunya sekian, sehingga ini XR-nya adalah ini. IXYC kali YC kali A ditambah XC. XC-nya 0 karena XC itu jadi referensi di tengah ya di gambar ini. Nah, karena referensinya 0-nya ada di tengah sini kalau untuk X. Sehingga Anda lihat pergeserannya, kalau Anda lihat di gambar ini, tadinya ini C ya, maka CP-nya atau center of pressure-nya ada di sini. Jadi kalau Anda lihat ini tetap di tengah-tengah ya. Jadi kalau Anda lihat ini, kalau Anda tarik garis dari sini ke sini, ini dan ini sama. Jadi di tengah-tengah. Tetap dia ambil simetri kiri kanan. Oke, kira-kira gitu. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan FR, itu Anda jawabnya harus lengkap. Yang pertama adalah besarnya FR, gamma kali HC kali A, kemudian lokasi FR.
Nah, kalau lokasi itu ada YR, di mana IXC kali YC A ditambah YC, kemudian XR sama dengan IXYC, YC kali A ditambah X. Ya, itu saja saya rasa Anda harus ingat selalu. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin saya rasa ini materi yang utama untuk hari ini. Ini harus Anda ingat rumusnya. Nggak sulit mengingat rumusnya karena cuma 3 rumus. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Silakan. Ada yang kurang jelas? Bagian yang mana? Silakan ditanyakan. Sudah jelas semuanya? Nah, ini yang suka agak repot ini tanya. Sudah jelas, nggak ada yang jawab. Saya belum jelas, nggak ada juga. Sudah, Pak. Sudah ya, Iman. Oh, cuma Iman aja nih yang jelas. Sudah, Pak. Oke, nah gitu dong, ada respon. Supaya saya tahu Anda paham nggak dengan penjelasan saya. Oke, nanti bisa diulang lagi di videonya. Akan saya upload seperti biasa ya. Nah, saya mau jelaskan ini. Jadi sebetulnya ini pendekatan yang lain yang bisa Anda gunakan. Namanya prisma tekanan. Jadi kalau Anda lihat gambar saya yang di kiri ini, ini karena efek tadi ya, kita tahu karena efek tekanan yang bervariasi, maka Halo, FR Kak. ini nggak di tengah-tengah. Halo, Ya, Kak. kenapa? Halo, Kak. Kak. Hari, Kak. Halo, ini siapa? Ya, ada pertanyaan? Oke, nah jelas. Oke, perhatikan yang kiri. Ya, jadi ini karena efek dari tekanan yang bervariasi dalam arah sumbu Z, dalam arah kedalaman, sehingga distribusi tekanan menjadi berbeda kan? Sehingga tekanan atau gaya tekan itu resultannya ada di bawah dari sentroid, atau kalau untuk yang bentuk seperti ini di mana permukaan A-nya adalah segi 4, hanya segi 4. Jadi A ini luas ya. Maka kita bisa terapkan seperti ini. FR itu pasti ada di sepertiga H dari bawah. Nah, Anda lihat tekanan yang terbesar itu adalah gamma, ini karena fluidanya gamma, kemudian kedalamannya H, maka tekanan terbesar ini P adalah gamma kali H.
ini adalah P. Nah, sementara luasannya A-nya adalah B dikalikan H. Jadi B kali H. Sementara gaya, kita kenal gaya, itu adalah sama dengan apa? Gaya itu adalah tekanan dikalikan luas permukaan. Nah, tekanannya Anda lihat di sini, terbesarnya gamma kali H. Tapi rata-ratanya enggak itu kan? Rata-ratanya berapa? Kalau di sini H, di sini apa? Di sini gamma H, di sini 0, berarti rata-ratanya adalah setengahnya ya. Berarti kira-kira sama dengan yang di sini. Nah, ini misalkan tengah-tengahnya. Oh, ini setengah gamma kali setengah H. Nah, di situ kira-kira. Yang ini. Sehingga kalau kita umpamakan ini F itu prisma, ini akan nggak salah juga, sehingga kita bisa hitung P rata-ratanya adalah gamma kali setengah H. Nah, kemudian A-nya adalah B kali H. Jadi seperti itu. Jadi seolah-olah kan sama aja ini kan volume ya. Jadi kalau Anda lihat jadi volume prisma ini kan. Jadi sorry ini agak saya hapus dulu gini. Jadi gini. Ini gamma kali H, ini luasannya A, B kali H. Sehingga kalau saya seolah-olah kan ini jadi jadi volume ya. Jadi gini, ini kan gamma kali H dibagi 2 karena saya ambil rata-ratanya di sini. Nah, sehingga kalau saya kalikan dengan panjang sana, panjangnya apa? B. Dari B. Ini akan jadi volume. Ini per 2 ya. Jadi ini karena ini gamma H, saya ambil setengahnya di sini. Sehingga ini bagian yang di sini, ini akan sama dengan bagian yang di sini. Makanya saya ambil setengahnya saja. Gamma kali setengah H, kemudian nah ini kalikan B. B itu di lebarnya ke sana. Sehingga ini akan jadi gamma kali H kali B, nah dibagi 2. Nah ini akan sama, jadi seolah kita menerapkan volumenya. Nah, yang mungkin jadi agak berbeda adalah kalau dia permukaannya
nggak di tadi kalau yang contoh atas itu dindingnya kan di atas ya, di ujungnya pas di permukaan. Jadi yang dihitung ini semua. Nah, sekarang kalau dindingnya ada di dalam, nah ini kan jadi berbeda. Ya. Berbedanya apa? Ini. Kalau di dalam, maka di ujungnya sini nggak nol. Di titik ini nggak nol. Karena di sini udah ada gamma H1. Karena ini H1. Sementara di sini adalah gamma H2. Sehingga Anda bisa lihat seperti ini. Gamma 1 di sini, ini gamma H2 harusnya segini, gamma H2. Tapi kalau ininya saja dibagi dua lagi, ininya gamma H1, berarti ini gamma H2 min H1 selisihnya. Maka kita punya dua bentukan di sini. Yang sebelah kanan ini adalah prisma segi 4. Yang sebelah kiri adalah prisma segi 3. Nah, luasannya punya masing-masing. Nah, ini jadi nanti ada prisma segi 4 dan di sana nanti ada prisma segi 3. Nah, masing-masing punya FR yang berbeda. Kalau segi 4, FR-nya pasti di tengah-tengahnya. Kalau segitiga, FR-nya pasti di sepertiga Y dari bawah. Jadi ini sebetulnya akan memudahkan Anda, terutama orang-orang yang punya apa ya, yang punya kemampuan spasial yang bagus. Ya, orang-orang yang biasa gambar 3D itu biasanya akan lebih mudah pakai cara ini. Tapi kalau Anda misalkan nggak terlalu kuat daya bayang ruangnya, itu ya pakai rumus yang awal saja juga bisa. Karena ini sebetulnya lebih ke alternatif saja sih cara menghitung. Ini kalau pakai cara gini harusnya Giga lebih kuat ini. Karena Giga sudah biasa main 3D, main ruangan. Siap, Pak. Jadi kalau dijelaskan seperti ini lebih nyantol harusnya ya. Kebayang, Pak. Daripada yang tadi. Nah, ini alternatif menghitung ya. Jadi kalau seperti ini nanti kita bisa jadi dua. Jadi yang satu adalah yang pakai segitiga. Nah ini di sini. Kemudian yang satu yang pakai segi 4. Nah, ini di tengah. Jadi kalau ini sepertiga dari bawah, 3H, kalau ini setengah H. Nah nanti hasilnya gimana? Nah hasilnya nanti gini, FR kali YR, ini kita hitung, berarti ini akan sama dengan F1, ini kan ada F1 ya. F1 kali Y1 ditambah F2 kali Y2. Nah, kalau FR-nya di sini kali A, YA. Sorry, ini YA berarti kali. Jadi nanti ini
masing-masing dihitung, F1-nya dihitung. Kalau F1 ini kan tadi karena dia bentuknya segi 4, F1 itu ya nanti gamma 1 dikalikan berapa lebarnya itu. Jadi F1-nya sama dengan gamma 1 kali H-nya adalah setengah H, kemudian dikalikan lebarnya B. Nah, sementara yang F2 itu kan gamanya sama, ya, gamma. Tapi ini H-nya adalah H2 min H1. H2 min H1, jangan lupa dibagi 2. Karena dia bentuknya segitiga ya. Setengah H ini dikalikan, kemudian ini gamanya sudah sepertiga H, kemudian dikalikan lebarnya. Sebentar saya. Dan angkanya ini F2 di sini. Ya ininya sama, 2, kemudian dikalikan sama dikalikan B. Jadi bedanya ini langsung saja ini gamma H1 ya tadi. Oh ini nggak pakai setengah, sorry. Ini segi 4 soalnya. Makanya saya agak bingung. Ini nggak pakai setengah, yang ini yang pakai setengah, yang ini. Kalikan B. Nah, kalau sudah berarti yang ini hanya sepertiga H, kalau yang ini hanya setengah. Dari bawah tapi, kalau dari atas tinggal dikurangi. Ini kan ngitungnya dari atas. Nah ini mesti dikurangi. Jadi 2/3 H. Kita pakai contoh aja ya. Saya ini nanti Anda bisa baca teorinya. Tapi yang penting bagaimana ngitungnya di soal. Nah ini contohnya misalnya. Kalau ini langsung Anda bingung. Oke. Ini akan lebih gampang kalau saya gambarkan 2 dimensi. Di permukaannya ya. Kemudian ini dindingnya ada di sini. Nah, ini dindingnya. Nah, berarti kedalamannya 2 meter. Tetapi, nah ini bedanya. Di permukaan ini, itu sudah ada P sama dengan 50 kPa. Nah, ini yang bikin beda ya. Sehingga tekanan di sini sudah ada tekanan. Nah, ini di permukaan ini sudah ada tekanan. Besarnya berapa? Besarnya adalah 50 kPa. Nah, kita lihat dulu kPa ini apa? Ini adalah pressure gauge. 50 kPa. Nah, sorry, 50 kPa itu di sini ya, di oil surface. Sorry, ini gambarnya
Nah, ini di sini. Nah, ini nih levelnya nggak sama ya, gambar kiri dan kanan ini beda ya levelnya. Jadi 50 kPa itu ada di sini. Nah, kalau 50 kPa di situ, maka di sini berapa? Berarti di titik ini sendiri, kalau ini dindingnya, di permukaan ini sudah ada tekanan, kalau dindingnya sampai atas ya, itu sudah ada tekanan sebesar PS. PS ini yang ini, 50 kPa. Ditambah karena efek kedalaman, dia jadinya 50 kPa ditambah kedalamannya, gamma H1. Sehingga titik yang di atas ini, yang katakan P apa ini, P1 lah ya, P1 itu sama dengan gamma kali H1 ditambah PS. Ya, gamma kali H hanya 2 meter ditambah PS 50 kPa. Nah, berapa tekanan di bawah? Tekanan di bawah sama dengan P1 ditambah gamma H2 min H1. Nah, gitu ya. Sehingga distribusi tekanannya dari P1 sampai P2. Mana P2 sama dengan sama ya, P1 ditambah gamma H2 min H1. Nah, cara menyelesaikan soal yang seperti ini itu adalah kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi tekanan yang bentuknya prisma segi 4 dan tekanan yang bentuknya prisma segitiga. Sehingga ini kalau dilanjutkan, oke. Nah, F1 nah ini prisma segi F1 itu prisma segi 4. Nah, F1 itu yang ini segi 4. F2 yang ini. Maka tadi prinsipnya adalah volume. Ya, panjang tekanannya adalah PS plus gamma H1. Jadi yang tadi yang bagian ini tadi, ininya adalah PS plus gamma H1. Karena PS itu P surface-nya ditambah gamma H1. Itu tekanan di sini. Yang tadi ada 2 ya. PS plus gamma H1. Nah, ininya A-nya. A-nya adalah H kali B-nya.
Jadi hanya kita sudah tahu dari soal ini PS-nya 50 kilonewton, kilo pascal, kilonewton per meter persegi ditambah gamanya 0,9 kali 9,81 kali 10⁻³ Newton per meter kubik. Jadi ini diketahui SG-nya. Kemudian A-nya 0,36, jadi 0,6 kuadrat. Ini H1 ini. H1 itu kedalaman titik 1 tadi, kedalaman ini. Sehingga hasilnya seperti ini. Karena segi 4 langsung kalinya. Nah, kalau yang F2 karena segitiga adalah gamma H2-H1 tapi dibagi 2. Karena prisma segitiga ya. Segitiga kan setengah alas kali tinggi gitu ya. Dikalikan A sama A-nya. Jadi gamanya ini sama karena fluidanya sama. Kemudian H2-H1 itu kedalaman yang atas bagi bawah, berarti kalau ini H1-nya ini, H2-nya ini, maka H2-H1 itu lebar pintunya sebetulnya ya. Pintu ini lebarnya berapa? Nah, ini sebetulnya. Nah, ini 0,6 dibagi 2. Nah, luasnya berapa ya? 0,36 kuadrat. Sama di sini ya, 0,3. Sehingga hasilnya ini. Nah, FR-nya adalah F1 plus F2. Jadi kenapa F1 plus F2? Karena kan tadi dindingnya ada ini, kemudian ada bagian yang segi 4, ada bagian yang segitiga, yang segi 4 ini F1, yang segitiga lebih ke bawah ini F2. Kalau yang F1 nanti ada jarak ini, kalau yang F2 ini sepertiga A gitu ya, ini setengah A lokasinya. Nah, maka FR-nya, FR itu resultan totalnya, ini biasanya ada di tengah-tengah harusnya. Jadi penjumlahan F1 dan F2. Total ya 24,4 ditambah 0,954. Ini dibulatkan 1 ya di sini, sehingga totalnya jadi 25,4. Nah, tadi rumusnya FR kali YR sama dengan F1 kali 0,3 ditambah F2 kali 0,2. Jadi prinsipnya dia pakai kesetimbangan momen. Jadi kalau F1 kali Y1 gitu ya. Kemudian F2 ditambah F2 kali Y2 itu akan sama dengan FR dikali YN. Nah, sehingga jadinya seperti ini, F1
Nanti tinggal masukkan angka F1. Nah, ini berarti kalau 0,3, ini ada 0,3, 0,2, berarti ini dimomenkannya ke titik ini ya. Sebenarnya Anda bisa momenkan ke titik ini juga. Kalau ke titik ini nanti akan berbeda angkanya, ini bukan 0,2 tapi 0,4 karena jarak dari ini ke sini. Kalau Y1-nya sama karena di tengah-tengah. Kan lebarnya 6. 0,6 berarti kalau dari bawah 0,2. Kalau dari atas 0,4. Ya ini bisa dipilih sebetulnya, nggak ada yang salah. Kalau Anda dari bawah ya konsisten nanti hasilnya akan dari bawah. Kalau Anda dari atas nanti hasilnya juga dari atas. Itu saja. Nah ini kita lihat hitungannya. Nah ini kebetulan dari ngitungnya dari bawah semua. Ini nilainya sudah dihitung di sebelumnya. Ini lokasi dari F1 di 0,3, lokasi F2 di 0,2 dari bawah. Sehingga jawabannya ini adalah 0,296 dari bawah. Ya, above the bottom. Above the bottom of the plate. Jadi kalau platnya ini maka lokasi FR sama dengan 0,296. Jadi kalau Anda lihat ini karena cukup dalam, pergeserannya sedikit dari 0,3 sentroidnya menjadi 0,296. Cuma bergeser 0,004. Nah, jadi ini dari sentroid cuma bergeser ya 0,00 dalam meter. 4 mili ya gesernya. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Ya, jadi tetap Anda harus ingat kalau hitung FR itu selalu adalah besar dan lokasi. Jadi kalau Anda jawabnya nggak lengkap ya kurang nilainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum Jelas. ada. Nah, mungkin saya lanjutkan saja sekalian ya, supaya nanti Anda tinggal latihan saja. Nah, untuk yang lengkung, kita akan batasi lengkungnya teratur ya, artinya bagian dari lingkaran. Kalau yang lengkungnya macam-macam yang nggak jelas samanya ya kita agak sulit juga menghitungnya. Ya, pada dasarnya ini, kalau ini bagian dari lingkaran gitu ya, lengkungnya, maka saya bisa seolah-olah ini saya potong. Jadi ini adalah air gitu ya, atau cairan. Ini cairannya saya potong jadi ini. Jadi kalau airnya saya potong, ini air. Bayangin seolah-olah ini
bisa dipegang gitu ya. Jadi kayak agar-agar gitu ya. Nah, karena ini bisa dipegang, maka Anda bayangkan pada saat dia ada di dalam air, maka bagian atas ini akan menerima gaya dari air yang ada di atasnya. Ini F1, di mana F1 itu adalah gamma kali ketinggian airnya yang di sini dikalikan adalah luas permukaan ini. Nah, luas permukaan yang di sini. Berapa permukaannya? Ini hanya yang di sini. Yang sebelah kiri itu juga ada gaya dari sini, tapi bentuknya beda. Nah, bentuknya seperti ini. Ada tekanan dari sini. Tapi distribusinya tadi mirip seperti yang soal yang kita bahas berikutnya. Ini adalah gamma H1, yang ini adalah sisanya gamma H2 min H1. Yang sekiannya ini, yang segitiganya. Nah, ini gamma H1. Nah, ini anggap H1. Nah, ini F2. Nah, karena ini harus seimbang, maka harus ada F horizontal dan ada F vertikal. Sementara di ininya sendiri, ini punya berat kan? Karena ini adalah air. Maka ada W. W-nya berapa? Ya, gamma kali volumenya kan? Volume yang di sini berapa? Gamma kali volume. Nah, sehingga dengan demikian, karena ini sudah diketahui, bisa dihitung, ini bisa dihitung, ini bisa dihitung, sehingga FH dan VH ini kita bisa cari, sehingga resultannya kita bisa hitung. Jadi kalau resultan ini tahu, nah resultan ini tahu, Fn, maka kebalikannya lawannya berapa gaya yang bekerja di dinding ini, kita tahu Fn-nya adalah FH kuadrat ditambah FV kuadrat diakarkan. Jadi akar dari FH kuadrat dan FV kuadrat. Jadi pendekatannya pakai itu. Jadi kenapa seperti itu? Karena ini lebih mudah daripada kita harus ngitung seperti tadi. Kenapa? Karena ini kan tekanannya arahnya berbeda-beda. Arahnya adalah mengikuti permukaan. Jadi tekanan P itu selalu dia tegak lurus permukaan. Ini Anda acuan ini Anda pegang. Jadi tekanan itu selalu tegak lurus permukaan. Jadi kalau dia bentuknya melengkung, punya radius, pasti melewati titik pusatnya. Nah, karena dia tegak lurus permukaan. Oke, saya kasih contohnya langsung. Nah,
Ini contohnya. Ada satu saluran air ya, saluran drainase, pipa, gorong-gorong gitu ya. Ini diameternya 6 feet. Jadi kalau diameter 6 maka jari-jarinya 3 feet. Nah, yang ditanyakan itu di bagian ini seperempat bagiannya. Karena airnya cuma setengah, kita ikut hitung di seperempatnya. Itu berapa sih gaya resultannya? Nah, karena ini terbuka, sehingga F1 nggak ada. Jadi F1 yang di kasus di gambar kita yang tadi, yang ini tidak ada. Atau F ke arah bawahnya ini sama dengan 0. Karena nggak ada cairan di atasnya. Nah, tinggal yang ke kanan. Kanan ada tentunya. Nah, ini pasti seperti ini juga. Nah, kalau pakai prisma kan kita bisa hitung. F1 sama dengan gamma kali H per 2. Jadi dikalikan A. A-nya berapa? Nah, kita tahu lebarnya ini R-nya 3, tapi panjangnya 1. Oh, berarti 3 kali 1. Jadi kesininya 3, kesananya 1 ini. Ini yang 3 bawah. Nah, F1-nya ada di mana? Ada di sepertiga dari bawah. Karena ini totalnya 3. Ini sepertiga dari bawah 1. Nah, ini 3 kali 1. Ya, kita lihat hitungannya. Oh, sorry. Ini tadi pakai 3 kali 1, 3. Hanya 3/2. Seperti tadi saya ngitungnya, oh ya benar. Berarti ini 3/2 ya, 3/2. Sama ya. Jadi gamma 62,4 ini gamma air. Ini Anda bisa hafalin aja. Kalau air itu pasti 62,4. Kemudian ini H per 2, 3/2 feet, dikalikan luasnya tadi 3 kali 1, 3 feet kuadrat. Jadi ketemu 281 F1. Nah, lokasinya 1 feet dari bawah. Oke, kemudian W. Nah, W ini gamma kali volume. Jadi W itu adalah berat fluidanya sendiri. Jadi ini W ini ya. Jadi berat fluida yang ada di sini. Sepanjang 1 meter ke sana.
Ya, ini 62,4. Kemudian volumenya adalah 1/4 lingkaran, luas 1/4 lingkaran, 9pi dibagi 4 ya, pi kuadrat, dikalikan 1 feet panjangnya, sehingga W-nya sekian. Jadi 281 dan 441. Jadi F1-nya ini 281, W-nya adalah 441. Dalam Newton semua ya. Sorry, pound ya. Dalam pound. Nah, sehingga kalau kita tahu ke bawahnya 441, ke kanannya 281, maka FH, jadi sigma Fx sama dengan 0, maka FH sama dengan F1. Jadi ini sama dengan 281 pound. Nah, sementara Fy sama dengan 0, maka F vertikal itu sama dengan naiknya sama dengan ini 441. Sehingga kalau sudah tahu gitu maka nah di sini Anda lihat FR-nya adalah akar dari penjumlahan dari kuadrat dari FV dan FH. FH-nya 281 kuadratkan, FV-nya 441 kuadrat, diakarkan, ketemu 523. Sehingga ini gabungan dari FH ke sana, FV ke sana ini adalah 523. Sehingga kebalikannya, ini kan gaya terhadap gaya yang menahan supaya air ini nggak jatuh kan. Sehingga ini kan sama, berarti airnya juga menekan permukaannya sebesar itu juga. Dan dia pasti akan melewati titik nol. Karena dia harus apa? Harus tegak lurus ini, tegak lurus ini. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaan dari apa gaya hidrostatik pada bidang yang melengkung. Jadi kalau ketemu ternyata ini nggak terbuka seperti ini ya, berarti di atasnya harus ada tambahan F lagi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya jelaskan. Pas waktunya 2 jam. Nanti saya akan kasih soal-soal supaya Anda bisa kerjakan. Supaya hari Rabu kita ada pembahasan ya. Ada soal-soal yang kita bisa bahas. Silakan ditanyakan kalau nggak jelas.
Silakan kerjakan 277. Jadi 277 itu Anda harus hitung berapa gaya hidrostatik, di mana lokasinya, misalnya ini FR gitu ya, di mana lokasinya FR, berapa besarnya, ini mudah sih sampai itu. Kemudian ditanya berapa gaya yang diperlukan untuk menahan ini. Jadi kalau ini ada gaya P gitu, supaya ini tetap tertutup berapa P-nya. Jadi ini pakai kesetimbangan momen. Sigma momen di ini hingnya sama dengan 0. Jadi FR kali berapa cara ini ke sini. Hati-hati ya, Anda bisa ngitung dari bawah, bisa dari atas. Nah, kemudian P ini berapa? Berarti P-nya berapa dikalikan. Ini kan jaraknya 0,8. Sehingga P-nya bisa dihitung. Kesetimbangan momen. Oke, itu yang pertama. Manometri. Nah, ini menarik. Soal nomor 279. Ini menarik, ini di sisi kiri ada distribusi gaya, tentunya ini arahnya ke sana. Nah, ini Anda cari resultannya, FR. Sementara ini nekan ke atas juga, jadi nah karena ini permukaannya horizontal, maka gaya ini terdistribusi merata, sehingga FR-nya harusnya sih ada di tengah-tengah. Oh, sorry. Has with B. Oh, sorry, ini jangan. Ini karena masih ada. Sorry, ini beda ini. Momennya beda. Jangan ini dulu kalau gitu. Ini batal dulu ya. Ini karena dia menggunakan persamaan yang lain. Kita pakai yang biasa aja dulu. Oke. Jadi tadi satu, yang keduanya ini. Jadi ingat ketika menghitung gaya hidrostatik, itu hanya sampai ini saja ya. Yang 6 feet saja. Kenapa? Karena yang terpengaruh gaya hidrostatik hanya sampai sini saja. Nah, ini distribusi tekanannya kan sana. Ini kan nggak kena hidrostatik yang dulu. Nah, itu hati-hati. Itu jadi Anda hitung dulu gaya hidrostatiknya. Kalau sudah ketemu gaya hidrostatiknya di sini, nanti Anda memainkan terhadap ini. Ini kan tarinya narik ke sana, T. Nah, ini ada jarak nanti ketemu berapa. Ini juga T-nya ada jarak ke sini berapa. Memainkan. Jadi saya rasa mungkin
2 soal aja, tapi Anda kerjakan benar, Anda latih benar. Kalau ada kesulitan, dicatat sulitnya di mana, sehingga hari Rabu besok itu kita efektif bahasnya. Mau yang mana yang kurang jelas, nanti kita bisa bahas sana. Ada pertanyaan mengenai tugas-tugasnya? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ya, itu. Ya, kalau sudah ketemu besok, mungkin nanti saya bisa kasih soal yang lebih kompleks lagi, supaya Anda bisa latihan lebih baik lagi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada, kalau nggak ada, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terus ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, makasih, Pak.